Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Raja Penidur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita semuanya. Abdul Muthalib, siapa nama bapaknya? Tadi suaranya Abdullah. Abdul Muthalib. Bapak dari Abdul Muthalib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma Muhammadun illa rasul, wa qala hadits, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati Bapak Ketua RT beserta jajarannya, yang saya hormati pegawai salak serta bapak-bapak, ibu-ibu, tua tahu, alim ulama, cerdik pandai, serta adik-adik yang laki-laki maupun perempuan, yang laki-laki gagah-gagah seperti gajah, yang adik-adik perempuan cantik-cantik seperti itik, imut-imut seperti semut, ganteng-ganteng sekuat banteng, yang Pak Ustadz sayang. Alhamdulillah, mengawali perjumpaan kita pada malam ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam selalu tercurahkan ke baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliaulah kita dapat mencicipi indahnya Islam dan iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam ini kita memperingati Maulid Nabi. Bo, ada bunyi. Bo, adek, manggil ibu, adek-adek bunyi kok. Adek-adek, bisa diam? Bisa tutup mulut? Bisa tutup gigi? Bisa tutup lubang hidung? Selama Pak Ustadz Pak Ustadz ceramah tidak boleh ada yang ribut. Setuju? Kalau ada yang ribut pulang tidak dapat piala. Oke. Bo, pas panggil ibu cuma satu yang bunyi. Dek. Ya. Mantap. Bu. Pak. Mantap. Malam ini kita melaksanakan Maulid Nabi. Sebelum saya menjelaskan tentang Maulid Nabi, lah kenal dengan saya? Belum? Ya Allah, ini artis Kabupaten Bungo, bahkan Provinsi Jambi. Kalau ada yang tidak kenal dengan Pak Ustadz, berarti jarang nonton TV. Pak Ustadz sering muncul di TV pas TV mati. Siapa nama Pak Ustadz? Ini namanya. Insya Allah panjang tak, pendek tidak, mudah diingat. Nama Pak Ustadz Kiai Haji Mu'alimin SHG MBA BRT BNTT BPP BSTT Satpol PP. Panjang apa pendek? Pendek. Yang asli itu Pak Ustadz Mu'alimin
Mualimin lah. Boleh panggil Ustaz, Pak Ustaz Mualimin, mantap. Pak Ustaz Limin, boleh. Pak Ustaz Mimin, mantap juga lah. Pak Ustaz Min, oke lah. Pak Ustaz Kutimin, nah dipikir dulu. Jangan pula dipanggil Pak Ustaz Mual. Nanti apa nama tuh? Siapa penceramahan tadi? Itu Pak Ustaz Mual tuh ya, atau panggil dengan Pak Ustaz Uma. Uma itu kepanjangan Ustaz Mualimin Al-Buati. Ujungnya ada Al-Buati. Al-Buati itu nama dusun Pak Ustaz, dusun Buat. Bapak ibu tahu dusun Buat? Arah Kemudik. Lewat lagi ke tempat jauh. Nah, pokoknya Buat itu terkenal dengan orangnya kayo-kayo. Tidak ada yang miskin orang Buat deh. Segala itu ada dibuat. Mobil dibuat, Honda dibuat, kaya dah. Monas dibuat. Bagaimana kaya-kaya. Kemudian apa? Bahasa dusun Buat itu lain dari yang lain. Ada yang bilang bahasa dusun Buat itu bahasa Thailand. Ada juga yang bilang bahasa planet. Ada yang bilang bahasa Krimsai. Ayo, kalau misalnya orang tua nyebut sayo. Kalau muka-muka bagi tujuh ngan. Tapi yang tinggi uleh nge. Sungai Arang awak. Dalam sungai bunga embo. Perempat aku. Ibu lagi jalan dusun Pak Ustaz. Akau. Makanya lain dari yang lain. Tetapi meskipun bahasanya tidak jelek, kami ngerti bahasa orang lain tidak ngerti bahasa kami. Ya. Dan saya kebetulan ngajar di Institut Agama Islam Yasni Bungo, rektornya Bapak Dr. Muhammad Solihin MPDI, adik Bapak ya, beliau sebagai rektor di situ. Dan saya pun sudah menganggap rektor itu dilakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mau tanya, kan 2 tahun orang nak ceramah sih, orang. Kalau tak tua 2 tahun ceramah, berarti saya apa yang nak apa yang sampai pagi ceramah? Sanggup tak sampai pagi? Pertama kali yang ngucap tak sanggup adik-adik. Apa sebab matonya ke piala dari tadi? Belum mulai acara. Saya kurang dapat tuh yuk. Sayur ini. Betul. Tetapi harus diam. Bu. Nah, tanya. Benar tanya bu? Kocak. Ibu cinta tak dengan Nabi? Yang jawabnya, ibu cinta tak dengan Nabi bu? Bapak cinta tak dengan Nabi pak? Cinta. Ibu mana yang lebih cinta dengan Nabi atau dengan laki? Jawab bu. Sekali lagi saya tanya, ibu cinta dengan Nabi atau dengan laki? Ya Allah, kedua-duanya takut lihat jawab salah satu di antara keduanya. Jadi bapak-bapak, bu, imak mulut laki masing-masing. Wahai bapak-bapak, mana yang gedang cinta dengan bini atau dengan Nabi? Nampaknya bapak-bapak tidak takut kalau balik ke rumah dan jadi tutup pintu itu. Nanti takutnya ada ibu-ibu yang tutup pintu. Abang ada masalah dek. Tadi ngatur cinta dengan Nabi. Tidur apa? Jawaban yang paling tepat, bapak-bapak. Ibu-ibu ragu terima. Kalau jawab cinta Nabi takut dicerai lagi. Takut beli belajar betul. Takut beli belajar di depan. Asing banget. Kalau
kita cinta dengan Nabi, apa buktinya? Nah, itu yang kita bahas malam ini. Kalau kita cinta kepada Nabi harus ada buktinya. Apa bukti? Bukti yang pertama cinta dengan Nabi adalah mengenal Nabi. Siapa nama Nabi kita deh? Kita kenal Nabi. Bapak Nabi Muhammad siapa namanya? Bapak Abdullah siapa namanya? Pintar semuanya. Abdul Muthalib siapa nama bapaknya? Tadi semuanya Abdullah. Abdul Muthalib. Bapak dari Abdul Muthalib. Hah? Siapa nama bapak dari Abdul Muthalib? Upin-ipin. Nah, siapa yang hafal dan bisa ngulang nanti Pak Ustadz kasih duit 100.000. Siapa yang bisa menang hafal Bapak Ustaz kasih duit 100.000. Nah, pasang terima, pasang mobil. Nabi Muhammad punya bapak namanya Abdullah. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hasim. Hasim punya bapak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya bapak namanya Qusay. Qusay punya bapak namanya Kilab. Kilab punya bapak namanya Murrah. Murrah punya bapak namanya Ka'ab. Ka'ab punya bapak namanya Lu'ay. Lu'ay punya bapak namanya Walid. Walid punya bapak namanya Fihir. Fihir punya bapak namanya Malik. Malik punya bapak namanya Nadar. Nadar punya bapak namanya Kinanah. Kinanah punya bapak namanya Huzaimah. Huzaimah punya bapak namanya Mudrika. Mudrika punya bapak namanya Ilyas. Ilyas punya bapak namanya Mudar. Mudar punya bapak namanya Nizam. Nizam punya bapak namanya Ma'an. Ma'an punya bapak namanya Adnan. Ada yang bisa ulang? Alhamdulillah, selamat bukit Pak Ustaz. Nak jadi bagi 100.000. Nah, itu silsilah Nabi Muhammad, silsilah dari pihak bapaknya sampai Adnan. Kalau dah kemudian setelah kita kenal silsilah Nabi, kita kenal anak Nabi. Anak Nabi ada berapa? Ada berapa? Anak Nabi kita ada berapa? Ibu-ibu, anak Nabi kita ada berapa, Bu? 5 juga. Bapak-bapak, anak Nabi kita berapa, Pak? Ada, ketika Pak Ustaz tunjuk 5. Anak Nabi kita ada? Jadi 4. Dari 5 ke 4. Anak Nabi kita ada? 3 pula. Anak Nabi kita ada? 2 pula. Anak Nabi kita ada? 1. Mana ada benar apa? Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim. Nah, dikit yang apa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Jadi anak-anak Nabi kita ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak yang paling tua namanya Qasim. Anak selanjutnya ada Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Ummu Kalsum. Siapa lagi? Ruqayyah. Itu anak-anak Nabi. Setelah kita kenal anak-anak Nabi, kemudian kita kenali jumlah istri Nabi. Ada berapa orang? 2 istri. 2. Oh, 2. Ibu-ibu, 2 Bu, kode keras. Ada yang 4. Sebutlah kalau angka 1 sebut 100. Anak istri Nabi berjumlah 12 orang. Istri yang pertama namanya Siti Khadijah. Siti Khadijah ketika menikah dengan
zaman Rasulullah umurnya 40 tahun. Nabi kita ketika itu umurnya 25 tahun. Jadi Nabi menikahi umur 40 tahun, umur nenek-nenek. Tapi nenek-nenek zaman dulu beda dengan nenek-nenek zaman now. Kalau zaman dulu masih cantik muantang. Kalau sekarang keriput, gigi ompong, rambut putih, janganlah bungkuk, ya batu-batu. Ya, mantap. Oke. Pertama, kalau bukti cinta kita kepada Nabi adalah mengenal Nabi. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Nabi mengingat. Man ahabba say'an fa'aktsara min dzikrihi. Barang siapa yang cinta akan sesuatu banyak mengingatnya. Bagaimana kita banyak mengingatnya? Banyak-banyak bersolat. Bersolat. Banyak-banyak selawat bu. Kalau ibu-ibu ngumpul selawat jangan gibah pada. Ngumpul masak-masak, selawat sedang masak, mak-mak sedang masak, ibu-ibu sedang masak. Tunggu, salam. Ya sih, Nabi sampai kosong sananya. Bapak-bapak kalau naik motor selawat, salatullah, salamullah, Rasulullah, salamullah, banyak-banyak salat. Begitu juga ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau ketika menidurkan anak kecil, yo salawat, jangan nyanyi kusut masail. Ya contoh, ya Rasulullah, Allah salamun alaik, ya Rafi as-sani wa darodi. Jangankan anak kita nanti tertidur, nenek-nenek lah kampung bu tertidur. Sakit, orangnya salawat. Koda, ada seorang musuh Pak Ustaz, apa ininya? Kataku burung batumbak. Saya tidur anak dalam buai nyanyi burung kataku, burung batumbak. Jadi burung kataku, anak besar besok. Lama kumbak pula. Ada boleh nih. Oh ini abang sayang, jangan babi ni dua. Nah itu yang kedua, banyak-banyak mengingat Nabi. Yang ketiga ini yang paling penting, apa itu? Meneladani akhlak Nabi. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan bagaimana akhlak Nabi dengan istri, Pak? Nabi Muhammad punya istri yang bernama Aisyah. Aisyah, apa nama Aisyah ini? Jadi Rasulullah memanggil Aisyah itu dengan panggilan kesayangan apa? Ya Umairah, wahai pipi putih kekaramelahan. Jadi kalau bapak-bapak ada istrinya merah, pipi panggil ya Umairah. Kalau hitam, jangan panggil Hajar Aswad. Kita punya dipanggil Hajar Aswad, Hajar Aswad. Oh, bini haji hitam panggil Hajar Aswad. Bini luar biasa senangnya. Iya Pak. Apa ngikuti kata Pak Ustaz Mualimin malam tadi yo? Panggil istri kesayangan. Iya. Panggilan adik Hajar Aswad. Rupanya dia udah tahu arti Hajar Aswad itu apa. Dia panggil ke sana. Rupanya Hajar Aswad artinya batu hitam. Rupanya istri bapak-bapak tadi hitam. Malah dengan suami batu hitam lagi bapak. Adikku semanis. Hitam manis. Hitam manis, hilang manis lagi kita hitam. Dan kalau ada ibu-ibu Pak posturnya gendut, jangan dipanggil truk tronton. Ya, saudara apapun atau pada kulkas itu jangan panggil dengan kesayangan yang beb. Kalau marah beb jadi bebek.
setelah aku memelukmu, kata Rasulullah kepada Aisyah. Jadi bapak-bapak sedang marah dengan ibu-ibu, coba sekali-kali peluk dia. Ibu, kalau suami marah, pas suami peluk ibu, jangan merontak. Iya lagi peluk. Kayaknya goyak lah. Jangan bang, apa busuk dia. Kemudian apa? Kalau ibu-ibu marah dengan bapak-bapak, jangan banyak bunyi, diam baik. Apa sebab satu patah kata yang keluar dari mulut bapak-bapak dan 1000 patah kata yang keluar dari mulut ibu-ibu? Betul? Penelitian mengatakan mulut perempuan bergerak dalam sehari semalam 2000 kali. Wajar. Apa obat yang paling ampuh untuk ibu-ibu Pak? Pergi ke pasar, beli dan warna kuning. Kasih dengan ibu, langsung teriak langsung. Apa nih Pak? Tuh, bapak-bapak tak tahu tak ganggu. Mas. Kalau lah dikasih kepada ibu-ibu, lah dipasang di tangan, oh jalannya untuk kok. Jalan pergi ke kantormu, Mas Baru. Kalau bajunya panjang lengan dilipat, lipat. Kalau jilbabnya dalam di naik ke atas, nampak kalungnya. Pamer, ya. Yang dibelikan oleh suami tadi. Nah, itu akhlak Rasulullah dalam keluarga. Panggil istri dengan kesayangan, ketika marah dipeluk istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana akhlak dengan tetangga. Kita punya tetangga gak ada Pak? Nah, jangan sampai kita berselisih paham dengan tetangga. Kenapa? Tetangga itu adalah keluarga yang paling dekat. Nanti kalau kita ada masalah di rumah kita, keluarga yang lain jauh tempatnya. Ada yang tentu Pak. Jadi jangan sampai selisih paham. Sehingga apa kata Rasulullah? May yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Sehingga dalam hadis lain Rasulullah menyampaikan, diriwayatkan Aisyah, "Idza tabaqta marqa faksir ma'aha." Apabila engkau masak makanan yang berkuah, faksir ma'aha, maka banyakkan kuahnya. Sulman min jironika, kemudian lihat tetanggamu Pak asikin, maka berikan kepada mereka hal tersebut. Jadi kalau ibu-ibu masak makanan, banyakkan kuahnya, berikan kepada tetangga. Ya jangan kuah baik dikasih, ada juga isinya. Nanti setelah dengar Pak Ustadz ceramah kuahnya, yuk kuah masih kombat. Akhirnya tetangga rupanya sedang malas masak. Kita ada usaha malam ini apa deh? Alhamdulillah tetangga kita baik, sama sekon kita dapat gulai. Dihidang nasi, dihidang sambal, dihidang cuci tangan, dihidang semua. Pas ngambil gulai dikacau-kacau. Boleh apa Pak Dek? Entah lah. Mana isinya? Entah lah. Dikacau, diaduk. Pokoknya memang tetangga tadi ngasih kuahnya lah. Aku mendengar ceramah Ustaz Muallim tadi malam, langsung dikasih kuah. Mendengarnya bukan di masjid, di musola, di rumah dengarnya. Sehingga nggak sampai selesai. Ya kalau sanggup ayam isinya, kentang jadilah. Dah sanggup ngasih kentang, ikan teri jadilah. Dah sanggup ikan teri, belimbing jadilah. Ada juga yang punya, walaupun asam-asam di mana gitu. Itu apa semua. Kemudian kalau cinta kita kepada Rasulullah, bukti yang keempat adalah mengikuti ibadah Nabi. Bagaimana ibadah Nabi kita? Kata Aisyah, karena Rasulullah yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamahu. Rasulullah ketika bangun salat malam sampai bengkak kakinya. Bapak-bapak, ibu-ibu ada salat sampai bengkak kaki? Ada tak Pak? Ada tak sampai bengkak kaki? Ada Ustaz, asal murah. Rasulullah yang dijamin masuk surga bengkak kakinya. Protes Aisyah, 5 patah hadza ya Rasulullah. Kenapa berbuat seperti ini
ya Rasulullah, qad ghafara ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kata Aisyah? Afala an akuna abdan syakura. Aku ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Itu ibadah kami. Kemudian bagaimana ibadah sahabat Nabi? Ketika seorang sahabat mengimami sahabat yang lain, apa ini bacanya? Rubu'ul Quran. Apa itu? 7 juz setengah dibaca ketika menjadi imam. Apa kata makmum belakang? Alhamdulillah, tenang hati kami, diimami oleh sahabat yang baca Al-Quran 7 juz setengah. Kalau ada imam sekarang baca ayat panjang sampai 7 juz setengah, maka makmum beneran di belakang hilang semuanya. Apa panjang? Contoh sederhana, kalau bulan Ramadan, mana imam yang paling cepat bacaannya? Favorit. Betul ya, Bu? Oh, apa lagi yang satu dapat? Allahu Akbar. Amin. Boleh cepat balik, cepat makan nasi. Tetapi kalau ada imam yang lambat bacaannya, Allahu Akbar, kau jadi boleh selesai. Ya. Sini. Kalau kita tidak sanggup meniru ibadah Nabi, tidak sanggup meniru ibadah sahabat Nabi, paling tidak kita benahi sholat kita jangan sampai bolong-bolong. Begitu juga imam, jangan terlalu panjang bacaan ayatnya. Yang paling panjang itu ya bisa subuh. Nanti takutnya yang pendek aja makmum tidak ada, apalagi yang panjang sampai 7 juz setengah. Ya. Sebab apa? Ada guru saya cerita kepada saya, Bapak Ibu, ada seorang imam yang ingin mencari panjang ayat tapi salah baca. Ada satu dusun, Bapak Ibu. Dusun ini banyak yang tidak mempunyai ilmu dalam masalah sholat. Bahkan imam pun cuma satu. Jadi kalau ngatur sak rapi-rapi, rupanya imam Bapak Ibu yang biasa jadi imam tidak ada lagi. Rupanya sakit. Cuy lah kanan, bro. Tahu jadi imam? Saya Al-Fatihah tidak tahu. Alhamdulillah tahu lah. Al-Fatihah dan Alhamdulillah sama baik. Kau tahu jadi imam? Saya satu pun tidak tahu. Terus siapa jadi imam kita? Oh, datanglah orang pengah dari luar. Saya tahu jadi imam. Iyalah. Atau sah? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas dibaca ayat, lamu imam temenung. Makmum belakanglah kecapean. Apa yang usil? Kalau imam baca lah ya. Apa yang kata imam? Nanti lah dulu, masih mikir ayat yang dibaca. Sedang sholat Bapak Ibu, sedang menunggu untuk akhirnya dibaca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Itulah bolak-balik. Wala antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abadtum. Apalah kata makmum yang tadi? Wah, panjang ayat kok. Wala antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma 'abadtum. Yang mengantuk panjang ayat itu ke belakang. Tengok Al-Quran, saya tidak sebanyak kok. Ke belakang Al-Qurannya ketemu pendek ayat rupanya Pak Imam tidak tahu ujungnya. Pak Imam masih baca wala antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la masih baca juga. Apalah kata makmum belakang tadi? Wala antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Lakum jo. Lakum ya. Lakum dinukum waladdallin. Amin. Amin lah makmum balik. Apa kata makmum tadi? Pak Imam, kok 2 kali amin dalam 1 rakaat? Apalah kata imam yang gak lolo tadi. Kau kok tak tahu kini ku teman modern. Dulu zaman kuno, jadi 2 kali amin. Diselidiki, rupanya Pak Imam tersebut orang pendatang memang tak tahu.
bagaimana ibadah Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau misalnya ibadah Rasulullah kita udah sanggup, ibadah sahabat kita udah sanggup, maka kita benahi sholat kita. Jangan sampai bolong. Ketika Allah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan segala pekerjaan dunia, tinggalkan semua, langsung bergegas untuk melaksanakan sholat. Apa sebab? Kalau ada kata-kata nanti dulu, nanti lama-lama malas akan datang, akan timbul, maka akan meninggalkan sholat. Zuhur tinggal, asar sholat, maghrib sholat. Oh, luar biasa maghrib sholat. Kenapa sudah rapi? Isya mulai bolong lagi. Kenapa asik nonton di buka TV? Apa yang nonton? Sinetron Ikatan Cinta. Sampai episode beratus-ratus episode nontonnya. Sampai larut malam mau sholat isya ngantuk, akhirnya tidak melaksanakan sholat isya. Pas subuh tinggi hari pula dengan suami tinggal semuanya. Pas tinggi hari bangun kesiangan, bukan seorang sholat, padahal kalau kesiangan ibu langsung sholat walaupun bangun jam 8. Kenapa? Rasulullah itu pernah kesiangan ketika dia balik setelah perang capek, bangun rupanya sudah melewati waktu subuh, langsung sholat. Ya, sholat seperti biasa. Kalau kita tidak melakukannya maka dosa dua dapatlah kita, maka langsung sholat. Ya, dah kok bangun subuh pas kesiangan, bangun jam 7 bukan langsung sholat, tapi asik nyiram bunga keladi. Padahal bunga keladi tidak musim lagi sekarang. Oh, disiram. Oh, bunga kesayangan, bungaku. Oh, macam-macam pula namanya. Ada aglonema, ada wayang, ada janda bolong. Bunga keladi janda bolong namanya. Ya, Rasulullah memuliakan janda, tetapi umatnya melecehkan. Ya, dia kamu keladikan gatal. Saya janda itu gatal. Ya, semua janda itu gatal. Ya, kalau aku janda marah. Jadi sekolah dengan aku. Ya, paling tak daunnya bolong. Selesai. Untung lagi. Ya. Maka kita tarik kesimpulan. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, pertama kita mengenali Rasulullah. Yang kedua, setelah kita kenal banyak-banyak mengingat. Yang ketiga, kita meneladani akhlak Rasulullah. Yang keempat, kita mengikuti ibadah Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ketemu dengan saya dimanapun, di pasar, di mana sapu saya. Oh, Bapak Ustadz Umar yang ceramah di sekolah kami. Ya Allah, kemana Pak Ustadz? Nah ke situ Bu, nak belanja. Saya tengok belanja, biar saya bayar semua dong. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, demikian semua perjumpaan dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.